Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Furkoni Yudhistira SSI MKOM selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Sepia Dwi Larasati dengan NPM 202143500852 dan Mustafa Amin dengan NPM 202243579089. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar representasi pengetahuan, di mana nanti pokok pembahasannya terdiri dari 1. Arti representasi pengetahuan, 2. Tujuan dan jenis representasi pengetahuan, 3. Perbedaan antara jaringan dengan jaringan terstruktur, 4. Apa itu logika, jaringan sinematik, dan frame, 5. Representasi decision table, decision tree, dan script, dan 6. Yang terakhir, contoh masing-masing jenis representasi. Arti representasi pengetahuan adalah metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar berdasarkan pengetahuan yang ditujukan untuk menangkap karakteristik masalah yang penting dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Tujuan utama dari representasi pengetahuan adalah untuk menangkap fitur-fitur penting dari suatu masalah dan membuat informasi tersebut dapat diakses melalui prosedur pemecahan masalah, sehingga memungkinkan programmer untuk mengekspresikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menemukan solusi atas masalah. Jenis representasi pengetahuan meliputi jaringan, jaringan terstruktur, logika, jaringan sinematik, bingkai, tabel keputusan, dan script. Perbedaan antara jaringan dengan jaringan terstruktur: jaringan menangkap pengetahuan sebagai grafik, di mana simpul mewakili objek atau konsep masalah dan tepi mewakili hubungan atau asosiasi. Sedangkan jaringan terstruktur memperluas jaringan dasar dengan membuat node menjadi struktur data yang kompleks seperti bingkai, logika, jaringan saraf, dan algoritma genetik. Logika atau logic melibatkan pengguna proses penalaran deduktif dan induktif yang kompatibel dengan manipulasi simbolis atau matematika oleh komputer. Jaringan sinematik secara grafis merepresentasikan pengetahuan, menunjukkan hubungan hierarkis di antara komponen dasar objek atau konsep. Bingkai adalah cara yang lebih kompleks untuk menyimpan objek dan nilai atribut yang memungkinkan objek mewarisi nilai dari objek lain, tidak seperti jaringan sinematik. Tabel keputusan atau disebut juga decision table digunakan untuk pemecahan logika kompleks dalam program algoritma berisi keputusan bertingkat yang sulit direpresentasikan secara langsung dengan bahasa Inggris terstruktur atau kode semu. Decision tree atau pohon keputusan adalah contoh representasi terstruktur yang secara grafis menggambarkan proses pengambilan keputusan berdasarkan gejala atau kondisi. Representasi naskah atau script mengatur pengetahuan berdasarkan karakteristik atau pengalaman yang diketahui yang seringkali merepresentasikan rangkaian peristiwa. Nah, ini adalah contoh-contoh masing-masing jenis representasi. Contoh logika, suatu benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Nah, ini contoh ada jaringan sinematik yang kita ambil misalnya yang di tengah-tengah Budi. Jadi, Budi membaca buku berjudul Si Kancil. Si kancil adalah binatang. Binatang adalah makhluk hidup. Ya, seperti itu. Dan ini ada di sebelah kanan ada bingkai atau frame. Jadi frame mobil ada kelas transportasi, nama pabriknya apa, negaranya apa, modelnya apa, tipenya apa, dan seterusnya. Ini contoh decision table. Contohnya kayak ini, kita ambil ada atribut, terus ada juga objeknya nih. Contohnya pisang. Pisang itu bentuknya lonjong, aromanya manis, warnanya kuning, rasanya manis, kulitnya halus.
Ini juga ada decision tree. Nah ini kayak ini aromanya dia asam atau tidak asam. Kalau asam, buah itu adalah jeruk. Nah terus bentuknya apa, jadi jeruk bulat atau lonjong? Pasti bulat. Kalau bulat warnanya apa? Warnanya oranye, kuning, atau hijau. Kalau oranye biasanya jeruk oranye, kuning jeruk besar, hijau jeruk besar juga. Seperti itu untuk decision tree. Nah ini ada naskah atau skrip. Jadi skrip kejadian yang ada di ujian akhir, misalnya jalur ujian tertulis mata kuliah sistem basis pengetahuan. Perannya siapa? Mahasiswa dan pengawas. Propertinya atau pendukung ada lembar soal, lembar jawaban, presensi, pena, dan lain-lain. Kondisi inputnya itu mahasiswa terdaftar untuk mengikuti ujian. Adegan scan-nya itu persatu persiapan pengawas menyiapkan lembar soal dan jawaban, pengawas menyiapkan lembar presensi. Terus juga mahasiswa masuk ruangan, pengawas silakan mahasiswa masuk, pengawas memberikan lembar soal dan jawaban. Terus ada adegan 3, mahasiswa mengerjakan soal ujian, di mana mahasiswa menuliskan identitas di lembar ujian, mahasiswa mengerjakan soal. Di adegan keempat, mahasiswa telah selesai ujian, mahasiswa mengumpulkan kembali lembar jawaban, mahasiswa keluar ruangan. Terus adegan yang kelima ya, pengawas mengemasi lembar jawaban, di mana pengawas mengurutkan lembar jawaban, pengawas mengecek lagi lembar jawaban dan presensi, dan terakhir pengawas meninggalkan ruangan. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.